Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Ramadan. Dan sekarang kita masuk di halaman 46. Min ahkamin naumis shaim. Hukum tidurnya orang yang berpuasa. Yang pertama, man nama jami'an nahari sahha saumuhu. Orang yang tidur di seluruh siang harinya, ya kapan saja di siang hari di bulan Ramadan atau di waktu dia berpuasa, maka puasanya sah. Li'anna an-nauma la yazulu bihil ihsas. Karena yang namanya tidur ini tidak menghilangkan akal, indera. Adapun orang yang pingsan di seluruh siang hari pada waktu dia berpuasa, maka orang yang pingsan beda hukumnya. Maka dia mengqadha saum pada hari dia pingsan tersebut. Karena sesungguhnya dia adalah mukallaf, diberikan beban syariat. Dan yang namanya pingsan itu bisa menghilangkan akal keseluruhannya, menghilangkan panca indera seluruhnya. Maka harus bagi dia kembali niat, ya, niat lagi berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaihi. Jadi orang yang tidur tidak membatalkan puasa walaupun dia tidur seharian, ya, puasanya tetap sah. Atau di waktu kapan saja di siang harinya. Kan tetapi kalau orang yang pingsan maka batal puasanya. Yang kedua, an-shaima idza ihtalama fi naharis siyami fayaghtasilu wa shaumuhu sahih. Orang yang berpuasa kalau dia bermimpi basah di siang hari ketika dia berpuasa, maka dia harus mandi dan saumnya tetap sah. Ya, hal tersebut tidak memudorotkannya karena dia nggak punya pilihan dalam hal tersebut dan juga bukan keinginan dia. Ini berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat yang ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan apa yang disanggupinya. Yang ketiga, anna shaima idza asbaha junuban fa shaumuhu sahih. Orang yang berpuasa kalau dia masuk di waktu pagi hari dalam keadaan junub, maka puasanya tetap sah. Kalau sudah sampai subuh misalnya, dia masih junub, ya, dari jima' atau ihtilam, mimpi basah. Walaupun dia tidak mandi kecuali setelah terbit fajar dan dia menahan diri dari makanan, minuman dan pembatal-pembatal dengan niat sebelum terbitnya fajar, maka ya sah puasanya. Berdasarkan di dalam hadisnya Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma di dalam kitab Sahihain, yudrikuhul fajru wa huwa junubun. Jadi Rasulullah SAW masuk di waktu subuh, sudah terbit fajar, beliau dalam keadaan junub min ahlihi, ya karena berhubungan dengan istrinya. Tsumma yaghtasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa.
Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasum. Beliau masuk waktu fajar di bulan Ramadan setelah berhubungan dengan istrinya bukan karena ihtilam, bukan karena mimpi basah. Maka lalu beliau mandi dan berpuasa. Hadisnya riwayat Bukhari. Dan lafadz bagi Imam Muslim, qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junub min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Maka yang ditunjukkan dari hadis-hadis ini yang benar adalah yang mayoritas para ulama berpendapat kepadanya. Dahulu ada khilaf memang di sebagian tabi'in, kata Syekh di sini, bahwa puasanya batal. Nggak ada puasa buat dia, maksudnya. Dia tidak berpuasa. Kemudian khilaf itu hilang, ya, irtafa'a, dengan kembalinya orang yang menyelisihi dari pendapat ini, dan tetaplah adanya ijma' para ulama terhadap apa yang ditunjukkan oleh hadis ini, yaitu sahnya orang yang orang yang junub ketika masuk waktu subuh pagi hari, walaupun dia belum mandi, ya sah puasanya. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah terhadap Sahih Bukhari, Fathul Bari, dan juga syarahnya Al-Imam An-Nawawi untuk Sahih Muslim. Yang keempat, al-haidhu wan nufasa'u idan qata'a dammuha wa lam taghtasil illa ba'da tulu'il fajri sahha shaumuha. Wallahul muwaffiq. Ya, wanita haid dan wanita yang nifas apabila darahnya itu sudah berhenti dan dia belum mandi kecuali setelah terbitnya fajar, maka sah puasanya. Malamnya sudah berhenti tetapi dia belum mandi kecuali setelah terbit fajar. Dia sudah masuk terbit fajar, belum mandi, maka dia sudah niat untuk berpuasa, maka sah puasanya. Wallahul muwaffiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.